Hai Viver, selamat datang di Tim Podcast. Hari ini bersama saya, Igusti Agung Devi Rayu Paramita atau biasa dipanggil Devira, kita akan berbincang-bincang nih bersama dengan Bapak Ibu Manajemen dari Viv Group. Nah, penasaran kan siapa bintang tamu tim podcast kali ini? Gak usah berlama-lama lagi, aku akan perkenalkan dua bintang tamu fenomenal, bintang di atas segala bintang gitu ya. Ada EHSSR and Sustainability Management Department Head Mas Charles Dewe Simaremare, dan juga Recruitment Talent Career and Culture Internalization Senior Analyst yaitu Mbak Mary Magdalena Aksaria. Halo Mas Charles dan Mbak Mary. Halo Dev. Gimana Kayak nih? punya suara ya. Gimana nih kabarnya Mas Charles dan Mbak Mary? Oke, puji Tuhan. Luar biasa tim. Yes, Ya. gitu. Sehat. Kalau Devira gimana kabarnya? Sehat? Tuhan sehat. Oke. Semangat Amin. terus ya Dev. Semangat banget gitu. Ya. Semangat banget kok Semangat kelihatan ya banget, dari openingnya yang luar kelihatan biasa. banget. Nah, Oke. kalau misalkan teman-teman Vivers nih ya, mendengar suara Mas Charles itu nggak asing banget nggak sih? Masa sih? Kayak pernah Terngiang-ngiang ada gitu di lagu apa gitu di Viv Group? Lagu apa ya? Oh, lagu yang baru diganti. Aduh, gimana? Ya lah, ya udah ganti lah ya, regenerasi dong gitu loh. muda Sekarang sekarang. talenta Viv Group Choir tuh bagus-bagus loh. Saya merinding Dulu loh, kita tuh pertama kali keren. nggak sih? Iya, Pertama kali kayaknya buka kita choir saat itu. udah expired. Memang bener ya kok Kiki ya. Jadi kita harus diganti gitu ya. Senior. Sebenarnya sih harusnya kita tuh Viv Band juga dulu Oh, deh. Viv Iya. Band. Kurang satu lagi di sini. Iya, ada kurang Esteria Guretti. Esteria Oh, Guretti. baik. Kalau ada Kita nyanyi suara kita yang ada. langsung. Nanti Bukan podcast. Ada ini ya, jatuhnya ada jingle awalnya Iya, ya. Jingle tim betul. podcast. Yes. Kayaknya kalau dari chemistry-nya ini Mas Charles dan Mbak Mary ini pernah ini ya, sering jadi rekanan gitu ya. Oh, bukan sering lagi ya, mulai dari ulang tahun manajemen, ulang tahun Viv Group, semualah ya acara-acara Kita juga internal. Satu division ya Bang. Satu divisi juga kita dulu Oh, gitu jadi ya. memang sudah akrab lah Iya, ya. udah gitu. sering Sobi banget. sering Sohib. manggung ya, bestie ya, udah bestie Bestie gitu. banget. Nah, mungkin rekan-rekan Vivers di rumah nih penasaran gitu kan, ada apa sih, dalam rangka apa sih Mas Charles dan Mbak Mary ini ada hadir di tim podcast kali ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap saksikan tim podcast ini kan kita akan bercerita lebih dalam lagi gitu ya. Nah, jadi Mbak Mary dan Mas Charles ini kan memang sudah lama juga ya di Viv Group gitu. Kira-kira boleh nggak nih dikasih tahu, diinformasikan ke kita juga, diinformasikan juga ke Vivers di rumah, sudah berapa tahun Mas Charles dan Mbak Mary ini berkarir di Viv Group gitu. Oke, saya dulu ya. Yang lebih panjang. Oke, Viv Group mungkin Vivers mungkin boleh dicatat ya, agak panjang kok enggak ya. Oke, saya masuk ke Viv Group itu tahun 2011 ya, berarti 12 tahun lah ya, baru 12 tahun di Viv Group gitu. Jadi fresh grade langsung masuk ke Viv Group. Udah 12 tahun. 12 tahun Bentar berkarya. lagi berkarya Ya, bagi Tuhan dan sesama gitu. Nah, kalau dari Mbak Mary sendiri udah berapa lama nih? Aku join itu di 2015, terus sekarang berarti 8 tahun ya Dev ya. Cuma memang dulu aku memulainya itu dari asisten rasional dulu karena jadi trainee. Terus puji Tuhannya nih kan kalau trainee nggak bisa pilih ya penempatan di mana. Puji Tuhan banget dapetnya di Viv Group. Jadi kayak bisa ketemu nih sama Charles sama Devira juga Rini. Iya dong, Iya, sih asik. gitu kan. Nah, dan bisa berkolaborasi bersama gitu lah. Ya. Betul. Oke, jadi selama 12 tahun berkarir di Viv Group ini Mas Charles boleh diceritain nggak? Kira-kira perjalanan karirnya gimana tuh dari JODP ya kalau nggak salah? Iya. awalnya? Kamu kok bisa tahu ya? Iya, aku hebat banget. Oke, Aku tuh luar research biasa. gitu loh. Wow. Kalau mau ada HCMS yang narasumber. panjang Oke. Betul. Udah cek LinkedIn saya ya kamu ya. Oke. Ketahuan deh. Ya, oke, betul. Saya 2011 fresh graduate, lulus wisuda itu langsung ke Viv Group ya. Di situ sebagai Junior Officer Development Program. Mungkin namanya sekarang Masih sama. masih JODP ya. Saya Tapi pikir batch-nya ganti. udah 50. Oh, oke, baik. Jadi kalau Saya ada sanak keluarga Viv Group nih kita lagi buka baik banget, boleh banget nih nanti jadi karirnya seperti Charles. Oke, wih, sekalian endorse nih mamanya ya. Mama yang Dari punya program ya. rekrutmen. Iya, rekrutmen ya. Jangan lupa ya Vivers, ya ajak keluarganya semua bergabung loh. Ya, jadi saya dari JODP
Ya, setelah itu lulus program, puji Tuhan penempatan pertama itu menjadi collection section head. Ya, di cabang Salatiga. Ya, setelah itu 2 tahun, kemudian puji Tuhan dipercaya manajemen juga ke area instructor di HCLPD departemen waktu itu. Setelah itu keliling wilayah ya, ke megang Riau, Sumbar, Aceh gitu ya. Kemudian Medan, terakhir Bandung. Kemudian setelah itu Tuhan percayakan lagi pindah ke head office di strategic planning tapi di departemen yang sama. 2 tahun di sana di HCLPD strategic planning. Kemudian saya puji Tuhan dapat kesempatan journey baru nih, Dev, gitu ya. Setelah berkelana gitu ya ke cabang-cabang di HO 2 tahun, terus megang corporate communication saat itu 2019, kemudian di 2021 di Korkom juga, tapi dipercaya manajemen tambahin 1 departemen lagi yaitu CSR. Ya, setelah itu Dev nggak selesai. 1 Maret kemarin ya, fresh from the open nih ya, itu saya Korkomnya dilepas, saya dapat EHS, CSR-nya tetap ya, ditambah lagi sustainability. Jadi EHSSR and sustainability gitu. Ya. Iya, departemen baru saudara-saudara. Untuk menunjang sustainability. Iya, betul. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Siap. Memang panjang ya. Panjang. 12 tahun lengkap banget ya. Iya. Kalau ada CV itu mantap ya. Iya, operation puji Tuhan udah, HC, support ya gitu sih. Mantap banget ya, 12 tahun guys. Iya. Nah, kalau dari Mbak Mary sendiri gimana nih perjalanan karirnya? Kalau aku sendiri pindah-pindah. Jadi Pindah-pindah. kalau Charles tadi pindah fungsi, saya sering sekali pindah perusahaan. Company jatuhnya ya. Pindah company. Jadi memang kan awal tadi saya udah cerita ya bahwa saya memulai dari trainee di PT Asia Internasional, terus dapat di Viv Group. Tapi memang secara portofolio aku puter-puter di Human Capital Dev. Jadi semua pilar Viv Group dicoba nih, gitu, dijalanin. Nah, lalu saya juga sempat kemarin mencoba ke Astra Pay, gitu. Nah sekarang pulang kampung nih aku ke rumah orang tuaku, gitu kan. Aku kembali lagi ke Viv Group. Home base ya. Betul banget. Home base, company base gitu, Yes. bukan home base. Oke. Jadi memang kalau Mas Charles itu lebih ke pindah-pindah fungsi, Mbak Mary lebih ke pindah-pindah perusahaan. Cuman nggak apa-apa. Itu adalah hal yang mesti kita lalui ya kalau untuk berkarir. Nah, untuk di usia-usia sekarang ini kan Mbak Mary, Mas Charles ini masih muda ya, Vivers ya. Bisa terlihat dari tampang-tampang kita ini masih Ya, muda gimana? benjas Masih muda ya gak? kan? Ada dong. Banget kan. Nah, sebagai leader muda nih di Viv Group, salah 2 ya, kalau salah satu kan satu doang. Salah 2 leader muda di Viv Group ini, apa sih pengalaman yang menarik gitu dari semasa karir Mas Charles dan juga Mbak Mary, dan kira-kira ada nggak nih tips-tips bagi Vivers di rumah yang menonton ataupun di cabang-cabang yang menonton ini, gimana sih bisa sampai di titik ini menjadi bisa dinobatkan sebagai leader muda Viv Group gitu. Oke. Kalau saya boleh sharing ya, Dev dan juga Vivers, hal yang paling penting adalah jangan batasi diri kita. Jangan batasi. Itu sih ya, jangan batasi diri kita dan break your comfort zone. Ya, maksudnya apa sih? Ya tadi yang saya ceritain dari journey saya 12 tahun itu, ternyata ya tadi bisa saja saya juga nggak pernah kepikiran bahwa saya di Korkom, saya megang CSR juga, di sekarang pun sustainability gitu ya. Awalnya juga agak worries, ya aduh bisa nggak sih, aduh saya nggak punya basic knowledge atau apapun itu gitu. Tapi saya punya suatu perumpamaan yang memang ini terus saya bawa dan saya imani gitu ya. Ibarat gini Dev, kalau kita kalau kita ibaratnya mau tenggelam lah di sungai gitu loh. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita pasrah, hanyut di dalamnya, ya? Atau kita di sini benar-benar memanfaatkan ranting kayu sebagai tools kita untuk kita bisa menyelamatkan diri? Ya sama nih. Saya juga dikasih kepercayaan, ya nggak mungkin saya pasrah. Ya yang ada saya tenggelam dong. Ya apa yang saya lakukan? Oh saya knowledge saya masih kurang nih. Saya perlu tools. Saya ke Mary misalnya. Atau saya kebetulan saya punya mentor namanya Pak Yulian Warman. Itu mentor, atasan, coach, semuanya lengkap gitu ya. Beliau yang ngajarin saya tentang komunikasi lah gitu ya. Nah, ke situ juga bisa, ke siapapun orang di sekitar kita itu kita gunakan sebagai tools untuk kita bisa berpijak gitu. Ya jadi jangan sampai kita tenggelam, hanyut,
ya udah selesai gitu. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan tools-tools yang ada untuk kita bisa tumbuh dan berkembang gitu sih. Oke, mantap banget ya dari 12 tahun ini memang mantap banget masih insight-insightnya gitu ya. Iya. Jadi teman-teman Vivers nih misalkan di rumah yang menonton gitu, jangan takut untuk menjalani tantangan baru gitu, jangan membatasi diri. Jadi kalau ada kesempatan untuk promosi kan dari section head waktu itu ada promosi naik ke dev head, itu diambil aja karena percayalah gitu ya, kalau kita dikasih jalan, dikasih kesempatan, itu nggak mungkin kita akan gagal gitu kan ya. Selama kita bisa memanfaatkan tools tadi gitu ya Mas Charles. Betul ya. banget ya. Resource-nya. Yes. Betul. Nah kalau itu dari Mas Charles tadi. Nah kalau dari Mbak Mary sendiri nih, apa nih kira-kira pengalaman berkesan? Pengalaman berkesan sebenarnya dulu tuh waktu aku pertama kali karir ya di aku ceritanya. Jadi memang dulu itu kan saya memang dari Bandung nih. Bajang Priangan. Iya dong. Nah dari Bandung terus memang nyari tuh perusahaan, apply di perusahaan Bandung yang perusahaan kecil lah, maksudnya tidak sebesar Astra. Jadi dan nggak diterima waktu itu. Terus jadi kayak ya dulu sempat kayak apakah saya akan diterima gitu di perusahaan sebesar Astra. Cuman dosen saya dulu bilang kayak tenang aja Mer, kalau kamu sudah menjalankan dunia perusahaan kamu dengan baik, kamu menjalankan semua proses dengan baik, believe bahwa ada satu kursi nanti dimanapun itu di perusahaan yang memang fit untuk kamu, gitu. Jadi ternyata puji Tuhan aku tuh Selasa sidang, Jumat aku mulai kelas di trainee. Oh, Gitu. di Astra waktu Betul, itu. jadi Selasa tuh baru sidang. Kan kalau trainee kan boleh ya bawa SKL Boleh. ya gitu. Iya. Nah, terus aku mulai karirku di Astra, di trainee dulu, lalu aku masuk ke Viv Group. Di Viv Group itu dulu aku ketemu sama direktur dulu ada Pak Nunu ya gitu. Nah, Pak Nunu tuh cerita banyak tentang dia karir Bapak tuh seperti Charles juga. Jadi sering pindah-pindah dan dia mengajarkan untuk Mer jangan batasin. Nah, terus ada yang kedua itu adalah jangan dihitung-hitung gitu. Jadi ketika memang dapat assignment, lakukan dengan extra miles. Jangan dihitung, saya kan sudah begini, saya kok dapatnya begini, enggak. Pokoknya semua hal itu kamu lakukan dengan baik, nanti itu akan ada buahnya gitu buat kamu. Dan apalagi waktu aku sempat pindah ke Astra Pay juga, I'm feeling grateful banget sih Dev, karena industri di sana kan industri yang sedang hype ya, fintech saat itu. Dan aku bisa belajar dari nol, itu kayak excited banget gitu bisa belajar bisnis baru, dan ketika kembali ke Viv Group juga aku makin happy gitu karena portofolio aku tentang perusahaan, tentang bisnis pun semakin luas gitu. Makin berkembang ya, Betul knowledge-nya ya. Betul. Gitu. Jadi Vivers kayak kalau misalkan dalam berkarir tadi dari cerita atau tips dari Mas Charles dan Mbak Mary, kita bisa simpulkan kalau misalkan kita ada kesempatan, kita ambil gitu nggak sih, gitu ya. Jadi dan kita lakukan itu juga dengan sepenuh hati gitu. Kita gunakan semua yang tools yang kita bisa gitu kan. Yes. Hati pokoknya intinya kan, kita berbicara dengan hati gitu. Iya. Karena kalau semuanya. semua ada kemauan, udah pasti bisa nggak sih? Iya, betul. Yang Kemampuan penting itu bisa dilatih. Yang penting itu kemauannya. Betul. Nambahin sedikit ya dari penjelasan Mary tadi, itu menarik banget gitu ya. Dan satu hal lagi ya yang perlu Vivers juga dan kita semua pelajari adalah dalam kita bekerja gitu ya di dalam corporate gitu ya, dalam perusahaan, selalu terapkan dan ingat yang namanya Deming Cycle ya, atau PDCA Cycle. Ini PDCA ini harus jadi kepercayaan kita bersama gitu ya. Ya, value kita bersama ya, Mer. Betul nggak sih? Gitu. Dalam kita berproses itu juga nggak lepas dari kata-kata plan, do, check, actions. Check action ya, bukan check again, check again lagi Nggak enggak. ada actionnya gitu. Iya gitu. Ya, plan gimana caranya kita bikin rencana program kegiatan yang bagus, kemudian do-nya kita ya memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu terrealisasi atau terimplementasi dengan baik. Kemudian kita lakukan checking gitu ya. Cek apakah yang kita lakukan itu emang sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya pada saat melakukan planning gitu ya. Kemudian kita action lagi untuk what's next gitu ya. Ya jangan pernah puas juga gitu. Dan satu hal dalam membungkus ini semua yang selalu saya ingat gitu ya. Ini dari kebetulan director in charge kita ya, Ibu Esther ya. Kepikiran hal yang sama, coba. Betul ya, Ibu Esther itu, dan Bu Esther itu selalu ngingetin untuk disiplin executions ya. Jadi kalau PDCA doang tapi kita nggak disiplin execution untuk melakukan itu semua di dalam lini pekerjaan kita, ya percuma gitu. Belum tertanam habitnya gitu sih. Nothing lah ya, sia-sia aja. Sama ada satu Gitu. lagi sebenarnya aku pelajarin banget juga dari Bu Esther ya, Bang. Feedback. Jadi setelah kita sudah PDCA, discipline execution,
cek feedbacknya kayak apa. Karena improvement itu nggak pernah habis. Justru malah kita jangan takut dengan namanya feedback. Kalau misalnya ada apapun tanya feedback habis event kita atau habis segala macam proses kerja kita, feedbacknya kayak apa sih biar kita tahu oh kita masih bisa improve terus nih. Jadi nggak ada habisnya dan nggak ada bosennya nggak sih? Yes, tahu kualitas ya. Betul. Iya, supaya dari situ ya tadi ada gap. Kalau misalnya masih ada gap ya berarti what's next yang harus kita improve gitu ya. Betul. Begitu deh. Banget ya, ini semakin mendalam gitu ya perbincangan kali ini. Gitu. Jadi memang Bu Esther ini memang mantap ya menjadi mentor itu the best Bu Esther. Cinta. Nah, mungkin sedikit membahas nih ya, kira-kira kan kita tadi di awal mungkin viewers bertanya-tanya nih buat apa dalam rangka apa Mas Charles dan Mbak Mary di sini. Nah, sejalan dengan departemennya Mas Charles yang baru gitu ya terkait sustainability gitu kan, itu kan baru banget nih. Kira-kira bisa dijelasin gak nih Mas, misalkan aspirasi apa terkait sustainability company gitu, dan sustainability sendiri tuh apa sih untuk company gitu? Kenapa harus? Siap, ini serius sekali ya pertanyaannya ya. Departemen baru coba dijawab sama viewers Bang. Oke. Dan kita mau kemana nih? Oke, kita mau kemana nih ya? Kemana gitu ya? Oke. Ya, ini thank you banget Dev. Ini pertanyaan Devira sangat bagus banget ya dan tajam gitu ya. Oke. Oke. Jadi mungkin saya mau kasih awalan gitu ya Dev, bahwa PT Astra International Tbk ya itu meluncurkan peta jalan atau roadmap Astra di tahun 2030 bahkan terkait dengan Astra 2030 Sustainability Aspirations ya, untuk memandu perjalanan transisi grup Astra untuk menjadi perusahaan yang lebih sustainable pada tahun 2030 sampai dengan seterusnya ya. Nah, di sini melalui Sustainability Framework Astra ini VIP Group berkomitmen tentunya. Kita juga berkomitmen ya untuk bertransisi menuju perusahaan yang lebih sustainable dan juga resilience gitu ya, guna untuk memberikan dampak positif kepada bumi dan iklimnya, bisnis serta masyarakat gitu ya. Nah, masih panjang nih Dev gitu ya. Saya agak tarik nafas dulu gitu ya. Jadi dari situ dari Astra 2030 Sustainability Aspirations, di sini kita turunkan lagi menjadi VIP Group 2030 Sustainability Aspirations. Apa sih yang harus dilakukan? Tentunya dari frameworknya Astra kita coba kita lainkan dengan President Letter VIP Group juga gitu ya, bahwa kita harus mendukung yang namanya sustainability, keberlanjutan. Nah, that's why kenapa kita juga di sini membuat strategi yang tertuang ya dalam strategi roadmap kita, yaitu Triple P. Ya, ada portfolio, kemudian ada people, dan ada public contributions. Ya, nah saya coba jelasin lagi nih, gitu ya. Pasti Devira bertanya-tanya dan viewers, itu Triple P itu apa sih, gitu ya? Nah nanti di P-nya mungkin people Mbak Mary bisa tambahin. Nah disitulah nanti kisi-kisinya ya, Mary ya. Di mana kita akan kerjasama, gitu ya? Oke. Nah, yang pertama itu dari portfolio. Ya, jadi portfolio itu aspirasi yang di mana VIP Group di sini mengeksplor gitu ya, berkomitmen untuk mengimplementasikan terkait dengan pengurangan emissions ya, atau GHG reductions namanya ya, dan renewable energy. Ya, bagaimana caranya kita juga mengutilisasi terkait dengan penggunaan energi yang terbarukan, gitu ya. Nah, di situ implementasi yang kita lakukan itu salah satunya ya, Dev, kita di tahun lalu sudah melakukan instalasi ataupun implementasi terhadap solar panel. Ya, kita tahun lalu itu 8 ya, total 8 solar panel di titik cabang kita, dan planning di tahun ini itu ada 10. Ya, dan salah satunya nanti di tahun ini dalam waktu dekat itu ada Pekanbaru, kemudian ada Jayapura, ke Jayapura ya. Kemudian nanti juga ada Makassar, dan ada juga Palembang. Ya, itu adalah titik-titik kita. Nanti ada sampai dengan akhir tahun ya, ada total 10 solar panel yang akan kita install juga nanti untuk terkait dengan
dukungan kita untuk portofolio tadi ya, pengurangan emisi dengan instalasi solar panel. Kemudian juga kita mengganti lampu-lampu, Dev. Kalau Devira lihat, lampu-lampu kita juga kolaborasi ya dengan fungsi-fungsi lain. Jadi di sustainability ini departemen baru memang ya, departemen baru, tapi secara implementasinya enggak bisa gitu. Justru kolaborasi. Jadi di sini kita kolaborasi dengan GS ya, General Support gitu ya, terkait dengan gimana caranya ya kita ganti lampu LED yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga di sini kita menggunakan B30 fuel ya, jadi kita gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan juga gitu ya untuk di operational perusahaan kita gitu. Nah itu dari sisi dua hal tadi ya, masih portofolio ya, portofolio yang tadi GHG reduction, renewable energy, dan yang ketiga itu ada water withdrawal ya, jadi itu terkait dengan gimana caranya Fivers yang ada dimanapun itu untuk melakukan pengiritan air. Iya ya. Guys harus irit. Air. Aku juga air. Iya ya. Nah ini sekalian tuh Fivers, kalau cuci tangan kerannya jangan dibiarin gitu. Matiin dulu ya. Matiin dulu. Jangan dibiarin kayak gitu Devira. Iya. Dibiarin. Kebayang nggak sih setetes itu kalau Viv Group networknya berapa Dev? Tahu nggak? Ada sekitar 300-an lebih nggak sih kalau cabang ya? Iya, cabang kita 243 ya. Sama sentral saya itu. Nah, oke, bagus. Ya, sama sentral. Jadi kan banyak nih ya, Dev. Jadi kalau sedikit-sedikit dikumpulin banyak kan sayang banget kan air ini. Dan nanti ngaruh ke GHG reduction tadi kan, penggunaan listrik dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, mungkin Devira tahu waktu acara HUT Viv Group kita ada campaign mulai dari kita ya, penukaran sampah plastik gitu ya, botol plastik. Nah itu salah satu juga kegiatan kita untuk kampanye kepada karyawan kita juga internal untuk ya tadi kita mengurangi sampah plastik gitu ya. Dan kita pengen ini ada targetnya itu adalah waste diverted. Jadi kita ditargetkan Astra untuk sampah-sampah operasional dalam operasional bisnis kita itu diverted, diolah, harus bisa diolah gitu. Sekitar 28% targetnya dari Astra ya, target tangguh kita 30% lah ya gitu. Makanya kenapa kita aware terhadap lingkungan di sekitar kita dulu tuh ya. Dan nanti juga Fivers dalam waktu dekat kita akan ada campaign terkait di dalam lingkungan kita internal udah nggak boleh beli aqua. Atau bukan aqua, air botol kemasan. Jadi harus pakai Iya, tumbler dong, Pak. pakai tumbler atau nanti ada pakai gelas gitu. Channel sponsor ya guys. Jadi Yes. tumblernya boleh disponsori nanti. Boleh. Oke, boleh ya. Oke, ya itu nanti ada program aksi namanya. Aksi itu adalah aksi kurangi sampah Indonesia gitu. Nah, selain itu di people, kita masuk ke dalam people. Ya, kalau people itu KPI-nya namanya lost time injury rate gitu ya. Jadi Astra itu bukan menargetkan ibaratnya orang meninggal itu berapa gitu ya. Jadi memang ada targetnya ya. Kita amit-amit jangan bayi. Jangan ya. Jangan gitu ya. Jadi kita pengennya sih zero accident, Mer. Iya dong. Kita zero accident. Jadi sebenarnya ada beberapa indikator sih sebenarnya di LTI rate itu ya. Jadi pertama apa yang kita lakukan supaya zero accident ya, tadi kita menerapkan safety riding ya, kemarin mungkin teman-teman tahu. Terus kita juga ada pertolongan pertama untuk di head office, nanti kita akan bikinin videonya untuk yang di cabang-cabang juga. Kita bikinin nanti modul e-learning juga untuk teman-teman biar aware ya. Kemudian juga ada kemarin kita juga melakukan medical check up juga ya gitu ya. Dan nanti harapannya juga kita semua sehat dan kita bisa ngelihat bisa kontrol ya diri kita. Nah, selain itu juga ada aspirasi yang memang tidak ditargetin tapi Viv Group aware ke sana. Ini nanti yang disampaikan sama Mary gitu. Boleh. Ya, as people ya. As people, kita semua people. Tapi Yes. bagian P people-nya gimana? Oke, kita bicara tentang people ya, itu menjadi hal yang nomor satu sih di Astra Group ya, termasuk dalam hal ini adalah Viv Group. Jadi memang bagaimana people menjadi suatu hal yang utama, makanya mungkin aku nih sama Charles bisa happy banget dan bisa berkarir bahkan saya sudah 12 tahun ya, karena memang kesejahteraan dan focusing in people itu menjadi sangat utama. Nah, terkait dengan tadi adalah sustainability di SDG nomor 4 tentang quality education dan nomor 8 yaitu tentang decent work and economic growth, itu menjadi hal yang kita lagi sasar juga ya Bang. Nah ini sambil aku spill dikit Yes, ya. betul, Gitu. spill. Jadi di undang-undang nomor 8 kita itu yang akan nanti kita
kupas tuntas habis Kupas ini tuntas. gitu. Ini juga terkait dengan sustainability adalah bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama dengan penyandang disabilitas. Bahkan kita punya target nih dari tenaga kerja itu 1% dari jumlah kekaryawanan kita itu harus penyandang disabilitas. Gitu. Itu untuk people. Nah, sama yang kedua adalah tentang diversity. Yes, betul. Gitu. Jadi yang namanya berkarir kita udah nggak ada lagi perbedaan antara laki-laki perempuan karena kita punya yang Kesempatan sama. yang sama. Betul, dan Ya. seimbang. Contohnya nih di Aceh nih, kalau di Aceh beneran semuanya perempuan. Ya. Kita division head-nya Bu Arlin perempuan, direktur in charge-nya juga Bu Esther perempuan, bahkan saat itu kita udah punya 2. Iya, betul. Welcome Bu Valen. Iya, Kan? Bu Valen. 2 bener-bener perempuan yang juga bisa memimpin perusahaan sebesar Fifth Group. Gitu. Nah, habis ini berarti kita masuk ke pilar apa, Bang? Betul. Nah, yang ketiga, tadi kalau Mary bilang people, ya ketiganya itu adalah public contributions, ya. Nah, public contribution itu sebenarnya payungnya itu adalah Fifth Group Peduli, ya. Di mana Fifth Group Peduli itu akan di dalamnya di breakdown ada 4 pilar di dalamnya. Ada Fifth Group sehat, yaitu tadi ya kayak kita melakukan kegiatan stunting, donor darah, itu activity-nya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. DLL. Kemudian DLL. Kemudian yang kedua ada Fifth Group Pintar, yaitu kita pelatihan guru, ya kolaborasi sama dengan otoritas jasa keuangan terkait dengan literasi dan inklusi keuangan. Ya, kemudian yang ada jam sosial mengajar juga. Jadi kita kasih literasi juga nih untuk anak-anak SMA, SMK dan sederajat terkait dengan pembiayaan itu apaan sih gitu ya. Mungkin mereka nggak ngerti gitu ya. Taunya kredit gitu ya. Kredit itu ngapain sih? Cicilannya aja. Cicilan gitu ya. Terus jadi debitur yang cerdas itu harus kayak mana sih gitu ya. Wah, kalau kayak mana keluar batanya ya. Nah, kayak mana gitu ya. Nah, kemudian setelah itu juga ada terkait dengan jam sosial mengajar tadi udah ya. Kemudian selanjutnya itu ada tadi kalau udah sehat, pintar, kemudian sejahtera. Nah, kebetulan di sini kita punya program namanya program Dana Bergulir. Ya, program ini adalah program yang kita berikan untuk masyarakat dengan 0% bunga. Ya, jadi tanpa bunga nih. Tanpa bunga. Gitu ya. Jadi harapannya mereka bisa bayar lagi ke kita, terus nanti dana ini kita kumpulkan, kita gulirkan lagi. Bisa nanti top up sifatnya, ya orang tersebut pembayarannya lancar ya. Kalau di Fifth Group bahasanya current rate-nya bagus, maka nanti kita bisa top up pinjamannya dari 2 juta jadi 3 juta, jadi 5 juta, 10 juta, sampai nanti bisnisnya besar, ya nanti bisa kita berikan ke Vinatra gitu. Vinatra. Iya, gitu. Jadi makanya kemarin kalau Devira gitu ya. Kemarin kita kan baru mengadakan acara bukan euforia sih sebetulnya, tapi rasa syukur kita gitu ya. Kita sebar ke masyarakat. Ke masyarakat dengan kegiatan Fifth Group 34 tahun Localicious gitu. Localicious. Nah, di tengah-tengah Devira dekat Fifth Group Karir itu kan sebelahan banget nih. Itu kan ada handicraft dari Yayasan Cesayar Disabilitas juga. Terus kalau pengen kuliner, makanan, kemarin tuh ada pecel, kemudian ada seblak, itu nganternya luar biasa. Ada peye, ya. Dari Madura dikirim langsung, itu Betul. juga panjang Dari banget. Madura langsung. Betul. Ya itu Fifth Group Sejahtera tuh ya. Jadi kita ada pojok UMKM di situ, kita membina UMKM kita untuk bisa bisnisnya tumbuh, yang nantinya harapannya kita bisa bantu melalui bisnis kita juga di Vinatra. Dan yang terakhir itu adalah Fifth Group Lestari, yaitu kita program tanam pohon. Fifth Group usianya 34 tahun, kita tahun lalu 33 kita nanam 33.000 pohon. Ya, tahun ini 34.000 pohon. Ya, challenge-nya luar biasa tuh ya. Naiknya 1.000 loh. Naiknya 1.000. Ya, nah sebelumnya lagi Mer 2021 tuh 7.000. Kebayang nggak dari 7.000 harus bisa 33.000. Nah, caranya di sini kan kalau kita di Fifth Group kan harus tadi Mary bilang agile. Ya, kita kolaborasi sama SMK. SMK pertanian yang mereka anak-anaknya pengen karyanya, hasil bibitnya itu ditanam di mana. Nah, kita sediakan medianya juga, kita biayai juga pembibitannya sampai dengan ditanam gitu. Begitu sih ceritanya si strategi Triple P ini. Mantap banget ya. Jadi ada si Triple P ini dan juga tadi dibahas juga yang akan kita kupas tuntas nih Fifers adalah terkait di people-nya ya, di disabilitas. Nah, selain itu ada apa lagi, maksud dari Triple P ini ada kayak kisi-kisi
bisikan dari kabar burung gitu ya, Yes. terkait akan ada Fifth Group Sustainability Awards gitu. Nah, Charles, betul itu banget. Gimana tuh Ya. penghargaan ini? Oke, kita bersyukur banget ya Dev, Mary, kita di support langsung dengan Board of Director Fifth Group yang concern banget nih terkait sustainability gitu. Bahkan sustainability ini tuh menjadi target corporate loh. Oh, Ya namanya Sustainability Index. Ya. Jadi 10% bobotnya. Jadi di sini apa sih yang kita bisa lakukan untuk make sure bahwa sustainability index ini bisa tercapai. Artinya di sini juga perlu hand in hand ya, kolaborasi dengan beberapa fungsi gitu ya untuk bisa memastikan kita bisa mencapai sustainability index ini. Nah, selain itu kita pengen juga ibaratnya semangat ini itu kita tularkan juga ke tim atau network kita di cabang kita gitu. Makanya sustainability index ini juga nanti kita turunkan ke cabang-cabang ya dalam bentuk aktivitas apa yang mereka lakukan terkait dengan 6 aspirations tadi ya, GHG reduction, kemudian ada renewable energy, kemudian juga ada water withdrawal, kemudian ada waste diverted, LTI rate tadi sama community development ya. Nah itu udah kita bikinin targetnya ya. Nanti di sini cabang mungkin cabang udah tahu nih ya, tim dari sustainability sudah bikin tuh coming soon ya, H-minus berapa teasernya. Di Growing at Fifth Group gitu ya. Itu udah ada spill-spillnya ya, apa itu Fifth Group Sustainability Awards. Jadi salah satunya juga itu nanti ada program yang tadi disampaikan Mary juga di situ, bahwa kalau teman-teman dukung itu nanti ada persenan achievement yang didapat juga. Nanti itu diukur melalui Sustainability Index. Nanti pemenang-pemenangnya ini juga nanti akan di-invite di acara tim convention. Mantap banget tuh tim Yes. keren. Harus kita lakukan ya. Harus kita lakukan dan kriterianya jelas banget, Mer. Ya, nanti salah satu kriterianya adalah nanti fulfillment satu ya, Mer ya. Penyandang disabilitas di setiap cabang kita. Nah, sebanyak satu. Masa sih satu udah pasti bisa dong. Iya, Bisa dong. bisa dong gitu ya. Seperti itu. Jadi memang banyak ya Fifth Group ini tuh ajang-ajang awards-nya tiap Yes. kali tuh baru gitu ya. Iya. Jadi biar fresh Nah, juga. sorry, ternyata itu baru satu kategori Betul. tadi ya. Oh, iya. Jadi di dalam FSA itu ada 2 kategori. Oke. Ada Fifth Group Sustainability Awards ya, yang diukur melalui Sustainability Index tadi. Yang kedua itu ada Sustainability nyontek dulu sedikit ya. Sustainability Innovations Ideas. Jadi di situ kita akan mengajak nih ya, baik kantor pusat dan cabang Mer itu boleh melakukan submit proposal ya tentang terkait ideasnya dengan mereka. ide mereka terkait dengan Astra friendly company Astra friendly ya, company. kegiatan-kegiatan dari CSR apa nih yang berimpact gitu ya. Kemudian Astra Green Company ya, terkait dengan EHS ya seperti apa dan yang lain-lainnya tentang green, itu juga bisa idenya apa nih, boleh nanti ikutin, nanti proposalnya udah ada, template-nya udah ada jelas. Dan terakhir itu terkait dengan project apa nih yang menyangkut terkait dengan Astra Security. Ya, manajemen sistem. Nah, itu juga ada nih kategori khusus tuh dari sisi security bagi teman-teman GS misalnya pengen punya ide apa nih terkait keamanan cabang kita, monggo untuk diikutin FSA dengan kategori SII namanya. SIA dan SII. SII dan SIA tuh Fifers. Yes, betul. Hafal kan ya. Yes. Jadi nggak cuman kita istilahnya meminta teman-teman di head office dan di cabang untuk membantu nih sustainability ini, tapi kita juga buka ide-ide baru apa gitu kan terkait Betul. sustainability gitu. Betul sekali. Nah, tadi kan salah satunya ada Fifriendability. Mungkin penjelasan singkat aja untuk teman-teman di cabang nih, apa sih Fifriendability itu? Oke, Fifriendability itu nama programnya ya, Fifers gitu. Jadi kita menamakannya Fifriendability dengan hashtag merangkul keselarasan. Merangkul keselarasan. Merangkul. Gitu. Jadi program ini ditujukan memang untuk merangkul teman-teman penyandang disabilitas kita untuk bisa tumbuh bersama dan bersama-sama dengan Fifth Group juga menjadi perusahaan yang inklusi gitu. Sesuai kenapa kita
pengen banget tadi, makanya sampai ada di dalam part of FSA juga ya. Gitu. Dari Bang Charles mungkin mau ceritain vulnerability-nya. Iya, setuju banget sama yang disampaikan dengan Mary ya. Jadi di sini juga sebenarnya menarik banget ya, Mer. Kita kebetulan waktu itu Ibu Esther ngajak kita berdua untuk kelas malam ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Untuk gimana sih caranya kita bisa mengutilize ini gitu ya. Bahwa ya tadi kalau kita nggak mulai dari sekarang mau kapan lagi gitu ya. Betul, karena kita benar-benar kayak udah pokoknya kita lakukan dulu. Nanti kita sambil berjalan kita pasti akan improve dan improve gitu. Ya, nanti kita dari situ belajar pola ya. Betul. Setelah itu kita belajar pola, terus nanti dari situ kita akan bisa ngelihat journey kita berikutnya seperti apa gitu. Jadi walaupun saat ini udah ada Bang. Sudah ada. Kita ada berapa disabilitas saat kita? 18. 18. Di head office sama di cabangnya tapi masih di Jabodetabek. Nah, kita mau merangkas ke seluruh cabang. Betul. Ya, jadi ke seluruh cabang dan saat ini kita barusan juga nih ya, nggak ngelihat ya, kita barusan baru banget, iya, baru landing kita langsung acara ini ya, saking padat banget jadwal kita ya. Jadi kita Devira juga ikut, Mary, kita bertiga tadi juga baru dari Cibinong. Ya. Di lembaga pemerintahan itu ya, Pak? Iya, jadi ya balai besar balai besar rehabilitas vocational gitu ya, terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas. Di situ salah satunya nanti sourcing kita bisa dari sana tuh. Ya, jadi kita bisa kolaborasi, bersinergi untuk fulfillment di beberapa network cabang kita di daerah Jabodetabek atau bahkan di luar kota ya tadi juga ya. Betul. Mer gitu. Dia bahkan punya 31 top area tadi yang menjadi cakupannya. Betul. Gitu. Jadi di sini juga mungkin Fivers, aduh gimana ya sourcingnya gitu ya. Tenang, kita sudah mencarikan jalan juga untuk membantu teman-teman di cabang. Yes. Dan mungkin yang cukup menjadi perhatian adalah bagaimana juga kita siap untuk menerima teman-teman disabilitas. Nanti mungkin aku boleh sharingnya nanti juga, karena di tempat kita saat ini sudah ada. Betul. Yang memang bekerja sama bersama kami dan merupakan penyandang disabilitas. Di tempatku ada salah satu yang merupakan tunaдаksanya tuh bahkan seluruh tubuh gitu. Tapi yang aku justru dapetnya adalah dengan semangat yang luar biasa, kita tuh jadi termotivasi gitu, dan teman-teman ini tuh tidak mau diperlakukan berbeda gitu, malah pengennya tadi ya merangkul keselarasan. Kita harus sama-sama selaras nih, kerja bareng-bareng, dan kita percaya bahwa teman-teman disabilitas bisa sama-sama juga berkontribusi secara aktif nih gitu. Karena aku sih sangat terbantu ya Dev dengan teman namanya Regina di tempatku gitu, di tempat kita di rekrutmen. Itu sangat membantu, bahkan desainnya juga bagus. Dan untuk kayak sistem-sistem pun kita dibantu banget sama Regina gitu. Mungkin ada berapa orang sekarang? Ya, kebetulan di tim saya itu ada 3 orang. Ada 3 Vivers. Jadi di sini kan seperti yang Mary sampaikan ya tadi ya, bahwa nanti program ini itu ditujukan untuk cabang dan juga head office ya, Mer. Jadi setiap divisi juga akan dikasih 1 orang juga ya. Satu divisi 1 tuh ya. Nah, kebetulan di saya udah 3 nih gitu ya. Nah, 3. Jadi mungkin Bapak Ibu Vivers juga jangan worry gitu ya, bahwa aduh gitu ya, jangan malah ini jadi beban. Percayalah, justru tadi yang saya setuju yang Mary sampaikan, terbantu. Saya terbantukan banget. Ya, jadi yang pertama saya punya tim tuli. Ya, tuli. Jadi tuli itu benar-benar dia nggak bisa mendengar sama sekali. Ya, namanya Damas. Ya, desainnya, hasil karya desainnya itu keren banget gitu ya. Keren banget. Saya suka cara dia dari apa yang saya sampaikan, walaupun saya menyampaikannya mungkin dia agak sulit, jadi kadang saya tulis tangan juga gitu, tapi dia mampu menangkap apa yang saya maksud dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Kemudian kedua itu ada namanya Taufik itu juga desain untuk di khusus EHS gitu ya, dan juga entry data juga dan sebagainya. Dan dia, saya lihat juga anaknya rajin banget dan punya semangat luar biasa juga, dan desainnya juga bagus si Taufik. Dan terakhir tuh ada Ken. Kalau Taufik tadi dia disabilitas yang parsial ya, jadi di bagian tangan aja gitu. Dan kalau Ken itu kaki, kedua kakinya dia pakai tongkat kalau bekerja gitu ya. Tapi desainnya juga bagus dan dia juga melakukan follow up ke customers. Jadi kayak follow up pembayaran UMKM. Itu dia kayak bukan telemarketing ya, tapi dia yang mereminder semacam desk call lah ya. Desk call untuk ngereminder pembayar UMKM kita.
Seperti itu sih pengalaman yang kita bagikan ke Vivers gitu ya. Jadi jangan jadikan beban, justru Vivers harus benar-benar ngerasa bersyukur ya, bersyukur karena bisa sama-sama bekerja bareng. Betul. Dan ternyata kita bisa loh. Aku sih Yes. grateful banget ya bisa Betul. bersyukur sekali gitu bisa kerja bareng sama teman-teman disabilitas. Betul Jadi, banget. dan juga jangan memperlakukan mereka tuh seperti ih kasihan. Yes. Enggak, karena kita pengen membuat mereka pun kamu berharga loh. Yes. Kamu bisa kerja bareng sama kita. Yes, ya tadi ya seperti namanya ya, friendly. Kita kan pengennya dia jadi teman kita ya untuk sama-sama berkarya ya. Tadi ya kita merangkul keselarasan gitu ya untuk bisa menjadi perusahaan yang inklusif tadi ya. Bahkan kita Gitu. pengen itu menjadi rumah untuk mereka bertumbuh juga. Betul. Teman-teman disabilitas bertumbuh. Betul, seperti itu. Mantep banget ya. Jadi teman-teman disabilitas ini bener-bener kayak punya lah di balik kekurangan mereka ada kelebihannya sama kayak kita dong, bener ya Mbak Betul. dan Mas gitu. Dan aku juga follow up juga dong terkait mereka ini. Kak Regina itu ini loh tetap upgrade loh dia dengan desainnya. Mas Damas juga kan sekarang punya UMKM ya, dia ada usaha juga Yes, gitu kan. betul. Jadi emang jangan meragukan lah gitu ya kemampuan teman-teman kita yang disabilitas ini gitu. Nah mereka juga bisa jadi teladan kita, panutan kita bisa belajar juga gitu kan dari mereka. Nah tadi setelah mendengar cerita-cerita terkait teman-teman disabilitas ini gitu kan, kita kan mau ada program Friendability ini kita mau hire gitu ya. Sebelum ke situ apa nih do's and don'ts yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan nih, takutnya menyinggung atau gimana gitu, Ya. boleh. Mungkin aku mulai dengan dunya ya. Dos. Jadi ini untuk Viv Group ya yang ada di Indonesia semuanya gitu ya. Jadi Nasional Nasional. ya nasional. Jadi nanti tanggal 14 Juni itu nanti Pak Margono Tanuwijaya selaku CEO Viv Group gitu ya, Ibu Esther Sudarjati selaku Director in Charge di program kita ini nanti melakukan launching peresmian langsung ya terkait dengan program Viv Group Sustainability Awards dan juga Friendability ini. Ya harapannya bagi Vivers ya tadi ya, jadi teman-teman disabilitas ini itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah melibatkan mereka juga, ya, melibatkan mereka untuk bisa berkarya juga, ya di lingkungan kerja kita, baik itu di head office ataupun di cabang. Ya contohnya Damas kemarin jadi panitia dia, Iya, mantap ya banget. untuk dokumentasi dan sebagainya. Artinya dia juga bersyukur bahwa dia dikasih kesempatan nih untuk bisa jadi bagian dari kita semua gitu ya, tanpa adanya sekat dan sebagainya. Kedua, yaitu tentunya dengan kehadiran mereka di tengah-tengah kita tadi, ya kita harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang merangkul dan menerima keselarasan, ya bahwa tidak ada gap gitu ya di antara kita. Kemudian yang ketiga, tentunya nanti along the way kita nggak tahu lihat seperti apa ya nanti kalau disabilitas kita memang saat ini kriterianya ya apa kriterianya mampu didik dan bisa mobilisasi secara mandiri. Yes gitu ya, jadi mandatorinya adalah disabilitas fisik tapi dengan bisa mobilisasi secara mandiri gitu ya. Nah tentunya kalau misalnya nanti mereka ada kesulitan, ada masalah gitu ya, baik dalam pekerjaan mereka atau apa, kita harus siap membantu. Ya, kita harus siap membantu, jangan biarkan mereka dalam kesulitannya mereka sendiri. Justru kita hadir menawarkan. Ada masalah apa? Oh ya, kita yang lebih aware gitu ya untuk ngebantuin mereka. Gitu ya. Kemudian yang keempat tentunya memberikan semangat positif ya untuk teman-teman disabilitas untuk bisa berkarya dan berkolaborasi bersama-sama. Itu dari sisi dus-nya. Betul. Itu dari dus-nya ya teman-teman. Jadi buat nanti Vivers nih yang akan merekrut, mohon diperhatikan gitu kan. Intinya sih kita itu harus memandang mereka sebagai individu yang setara juga gitu kan. Betul. Mereka nggak sama aja lah kayak kita dikasih perilaku yang sama gitu. Kita ajak ngobrol, kita ajak hangout gitu kan, sosialisasi. Hangout ya bahasanya. Hangout bahasanya. Hangout ya kan. Devira, gitu. okay. Nah itu kalau dari dusnya, kalau don'ts-nya nih Mbak Mary, apa yang kira-kira jangan sampai dilakukan? Dan sampai gini, pertama ketika kita nanti menyambut teman-teman disabilitas ini, tadi kan Devira bilang hangout ya, kita juga kalau sama teman kita pengen diperlakukan setara.
gitu. Jadi jangan sampai ada namanya diskriminasi gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita bicarakan, apalagi candaan nih, maksudnya bercanda. Nah, jangan sampai ternyata itu menyinggung gitu, karena yang namanya keterbatasan itu bukan lagi bahan candaan kayak zaman hari gini udah nggak bisa lah diterima candaan-candaan yang tidak adil atau misalnya juga menyinggung tentang fisik atau kita biasa bilang dengan body shaming ya. Iya, betul. Nah, jadi itu udah nggak nyaman lah. Jadi tolong jangan sampai dilakukan buat Vivers dimanapun Vivers berada ya. Gitu. Terus juga jangan punya prasangka negatif. Udah pastilah kerjaan ini dia nggak bisa. Udah pasti meremehkan gitu ya. Udah pasti udah jangan suruh dia, jangan kayak gitu. Karena mereka hadir itu dengan segala macam skill yang luar biasa. Gitu. Karena tadi pun waktu kita ke Badan Penelitian tadi ke STIS tadi ya, bahkan untuk yang desain mereka sudah belajar AI dan vektor. Jadi udah keren banget gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa udah pasti dia nggak bisa sih yang ini, enggak, karena kita lihat baru, makanya kita harus pakai hati dan empati yang terbuka ya. Khususnya juga saya titip buat leader di cabang juga, tolong menjadi perhatian juga untuk timnya gitu. Dan pada saat memang tadi cara sudah singgung juga, menjadi lebih peka ketika misalnya kayaknya kalau teman kita ketika dia misalnya pakai tongkat nih gitu, dia kan pada saat dia lagi mobilisasi, coba ada tangga mungkin kita liatin aman nggak nih gitu. Kalau yang di head office bukain liftnya gitu. Jadi perilaku kecil ya, mungkin kita kalau kita biasa bilang act of service gitu ya, itu matter buat mereka, bahwa mereka tuh kayak aku diterima di sini dengan tangan terbuka ya, teman-teman tidak menganggap aku berbeda, bahkan aku bisa growing gitu. Kalau kita bilang growing at Viv Group ya, kita bisa berkembang bersama-sama gitu di Viv Group. Jadi saya titip banget Vivers untuk leader di cabang juga, dan untuk kita semua di sini, kita buka hati kita seluas-luasnya untuk bisa menerima dan merangkul mereka kerja bareng sama kita dengan selaras. Betul banget gitu. Jadi setuju. Jadi kayak tadi cerita dari testimoni nih ya dari Mbak Mary dan Mas Charles, kalau mereka tuh malah memiliki kemampuan yang tadi desainnya oke segala macam. Jadi kayak kenapa harus berprasangka negatif, menganggap mereka nggak bisa gitu. Sama lah kayak kita gitu kan. Pasti ada plus minusnya gitu. Nah itu terkait si Friendability ini do's and don'ts-nya. Nah kalau dari Mbak Mary nih, misalkan ada nih teman-teman Vivers di cabang gitu kan, Mbak aku ada nih kira-kira source penyandang disabilitas gimana sih, atau kayak source disabilitas seperti apa yang bisa kita, atau mau gabung sama kita, joinnya gimana nih, apa yang harus diperhatikan kayak kualifikasinya gitu gimana? Ini aku sambil jelasin ya Vivers ya. Jadi memang untuk saat ini kita membukanya itu untuk tunadaksa yang tadi mampu mobilisasi secara mandiri dan mampu latih dan mampu didik. Jadi memang benar-benar bisa bekerja juga bareng sama kita gitu. Dan yang kedua adalah tuli atau rungu gitu. Jadi mungkin nanti kalau di daerahnya mungkin mulai mengenal ya bagaimana komunikasi sih dengan teman-teman tuli dan teman-teman tunarungu gitu. Nanti kita juga dari head office ada kok pelatihannya ya untuk bahasa isyarat. Tapi mungkin kita kalau saat ini cara kita juga bisa dengan ditulis seperti itu. Nah, jabatan yang kita buka itu kita di telemarketing, lalu di administrator. Jadi kita juga kemarin udah ngobrol juga sama fungsi kredit ya Bang ya. Kita betul. Gitu. Jadi kredit analis kita juga bisa dibantu sama di graphic designer gitu. Jadi itu untuk jabatan-jabatannya. Nah, kalau assessment-nya nih gitu. Assessment-nya kayak apa sih Mbak? Gitu kan. Kita sih bukannya antara psikotes sama interview. Hanya 2 itu saja. Dan secara status kekaryawanan nanti teman-teman disabilitas ini adalah pegawai kontrak PKWTD. Jadi mereka akan benar-benar mendapatkan hak-hak mereka sebagai pegawai kontrak secara utuh ya. Gitu. Nah, lalu juga untuk kualifikasinya itu terbuka tadi ya untuk disabilitas yang tadi 2 jenis. Betul. Pendidikannya yang kita lagi sasar itu minimum SMA, SMK atau sederajatnya ya, Vivers ya. Lalu usianya 18 sampai 33 tahun dan bisa 33 atau 30 nih? 33 kita buka. 33 ya, oke. 18 sampai 33 karena memang menurut krisis kita mereka memulai karir bisa lebih dengan usia lebih muda. Ya, bersyukur banget ya, maksudnya kita bisa adjust dari yang pada umumnya gitu ya. Wow, thank you Viv Group ya. Luar biasa. Tim ya. Dan bisa mengoperasikan Microsoft Office, at least Excel, PowerPoint. Tadi sih kalau di STIS bahkan sudah dilatih ya. Makanya kita memang kerjasama dengan lembaga juga yang melatih mereka sesuai dengan kebutuhan kompetensi kita. Dan kebutuhan kita ya. Dan
pada akhirnya nanti biar langsung siap gitu ya. Iya. Betul. Jadi memang kan kita pengen kerja selaras kan Bang, bisa langsung kerja bareng nih Betul, sama kita. betul. Gitu, aplikasi editing juga sekurang-kurangnya kita sebut merek gak apa-apa di sini. Iya. Boleh. Pakai Canva misalnya gitu. Lalu bisa beradaptasi dan status kekaryawanannya itu. Itu sih ya Vivers, nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung hubungi RTCCI ada Yes. aku dan Devira. Saya. Yes. Saya lagi gitu ya. Iya. Aduh, saya lagi gitu kan. Nah, oke, itu untuk kualifikasinya ya Mbak Bir. Nanti kalau untuk penempatannya kayak tadi udah kita bahas juga, nanti di masing-masing cabang seluruh Indonesia nasional kita akan ada 1 MPP, dan mungkin ditambahin ini adalah MPP-nya tambahan. Tambahan ya, bukan jangan replacement. khawatir ya. Jangan khawatir, MPP saat ini ya. Heeh, Ya. betul. Yang tahu adalah tambahan. No Betul, worries. tambahan seneng Vivers banget kan, ya, gitu. seneng kan dapat satu MPP. berkat gitu ya dengan MPP baru gitu ya, Iya, bukan iya. replacement ya, udah pada takut kayaknya dong, Vivers. Iya, enggak dong, kita enggak gitu. Iya. Nah, mungkin agak mengarah ke akhir nih gitu ya. Iya. Di podcast ini sudah berjalan Oh my cukup God. lama ya. Kok cepet banget sih? Nggak berasa ya, Kayak dari nggak dulu berasa berapa ya. Asik, Iya. Ternyata udah lama ya. Iya, ternyata udah lama ya, nggak Penghujung terasa. acara gitu. Oke. Ada dong misalkan bebas dari Mbak Mary, Mas Syarah atau dua-duanya gitu ya. Kata-kata motivasi agar Viv Group bisa menciptakan lingkungan kerja yang selaras dan inklusif, boleh. Oke. Motivasi. Mungkin nanti boleh ya, Mary kita saling melengkapi ya. Jadi ya kan kita partner, bestie ya. bestie. Oke, mungkin pertama ini yang kenapa project ini pada akhirnya berjalan ya, bahwa Bu Esther tuh bilang bahwa Les ini pekerjaan mulia. Ingat banget gitu ya. Les ini ada pekerjaan mulia. Apa itu Bu gitu, kaget juga ya, kerjaan mulia apa gitu ya. Ya tadi terkait dengan ini ada, kita harus bikin program bahwa semua sama di mata Tuhan. Wah berat banget nih ya. Aduh apa ya gitu ya gitu. Ternyata tadi ya disabilitas gitu ya. Jadi semua berharga Les di mata Tuhan. Bahwa kita di sini hadir untuk memberikan kesempatan lah untuk mereka berkarya gitu. Karena tadi ya kalau kita diskusi juga sama balai tadi ya pada saat kita datang 270 juta sekian ya dari manusia, hampir yang disabilitas tuh baru keserap 10% ya. 10%-nya baru keserap gitu ya untuk bisa bekerja. Lalu sekian ratus juta itu pada kemana gitu kan? Ya artinya di sini kita setidaknya mulai dari 1% diri kita dulu. Ya we don't know nanti journey-nya kita nih seperti apa ke depan. Ya bahkan ya tadi gitu ya, kita mungkin bisa berdiskusi selanjutnya ya Mer, kita bikin kayak kalau di VIP Group itu kan kita bikin next target, next landscape, next horizon gitu-gitu ya. Ya mungkin kita nanti planning cycle lagi bentar lagi saudara-saudara gitu ya. Nah, kenapa gitu ya. Mulai pressure. Sampai ke development ya, bahkan kita udah Iya. siapin ya Vivers dari mulai dia rekrut, develop, tapi yang mungkin ke depannya ke karirnya kali ya. Bang. Karirnya nanti mungkin kita bisa bahas juga nanti ya. Seperti apa mereka gitu. Itu mungkin yang pertama dari saya. Mungkin Mary dulu yang keduanya. Mary apa versinya? Sebenarnya kayak apa ya? Kan aku waktu baru masuk kembali ke VIP Group kan Januari kemarin, terus dipanggil waktu kelas malam juga nih bareng Charles, kayak apa ya itu kita harus hire. Saya awalnya kayak ini program apa sih gitu kan, tapi pada saat sebenarnya udah diambil sama kau sih Bang, sama aku juga kayak semua sama di mata Tuhan. Bahkan yang kedua aku inget banget yang kita kelas malam kemarin tuh Bang bilang gini, bahkan banyak orang yang termotivasi bahwa mereka bisa bekerja lebih baik daripada kita. Gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan terus kita masih pikir-pikir, masih nahan-nahan diri, kok rasanya jadi malu ya gitu. Padahal teman-teman itu bisa kasih 100% hatinya untuk bekerja. Makanya itu menjadi juga dua sisi gitu. Dua sisi. Di teman-teman itu juga mendapatkan kesempatan, tapi di sisi lain kita pun semakin bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Gitu. Itu sih yang aku jadinya tangkap, ini harus banget sih gitu. Karena aku pribadi merasakan hal itu ketika aku kayak keren ya, timku bisa sebegitu bisa kerja. Karena jujur ya, tim aku tuh bahkan dia menggerakkannya itu dengan ditempel di tangannya hanya menggeser gitu. Karena memang tidak bisa bermobilisasi gitu. Dan aku senang banget dengan semangatnya yang kayak Mbak Mary, aku udah di-update terus itu membuat aku kayak aku nggak boleh loh jadi orang yang memble gitu. Iya, betul. Aku nggak boleh jadi orang yang menahan-nahan diri. Dan itu harapan aku nanti Vivers juga dimanapun teman-teman itu bisa jadi motivasi buat kita bersama. Iya betul. Justru Mer, kita bisa belajar
values ya, dari values yang mereka punya bisa kita pelajari juga gitu ya, yang mungkin di sini Vivers juga ngerasa bahwa mengeluh gitu ya, kurang bersyukur gitu ya, dengan kehadiran mereka justru itu menambah value diri kita untuk kita makin bersyukur dengan apa yang kita punya Dan gitu semangat ya. gitu. Dan semangat. Sama-sama Betul. yuk kita. Gitu sih. Ya, kalau mereka aja bisa, kita pasti Iya. juga bisa gitu. Iya. Semangat gitu lah ya. Betul, dan juga mungkin nambahin lagi ya, bahwa kita itu lihat deh mereka itu ya, bahwa di tengah, bukan kita ngomongin keterbatasan ya, Yes. kita nggak fokus pada keterbatasan mereka, tapi kita fokus pada kemampuan mereka. Kemampuan. Tadi yang kalau Mary bilang kemampuan gitu ya, kemampuan mereka gitu ya, dan tentunya mereka juga punya kemampuan, bakat gitu ya, dan juga impian, bahkan kontribusi yang lebih gitu loh. Jadi sorry to say gitu ya, bagi teman-teman Vivers yang kita normal, kalau kita nggak bisa apa All ya, out gitu ya. iya, kalau kita nggak bisa juga mengeluarkan semua potensi diri yang kita punya, sementara mereka bisa, Iya. wah itu jadi menurut saya sih jadi pukulan gitu loh, Iya, ya pukulan kita gitu sih. Jadi jangan batasi diri kita Jangan gitu batasi loh. diri. Yes, Value gitu. banget. Terus mungkin Betul. kalau kita lihat kan saat ini juga banyak juga kayak kemarin ya, ada yang kayak baru banget di sosial media kemarin ada salah satu tunanetra yang bisa nyanyi dengan suara bagus. Yes. Oh iya, betul Putri ya. Nah, dilihat juga ya. Iya, Putri Itu ya. buat saya kayak, aku seneng banget sekarang tuh Fifth Group bisa menjadi salah satu jalur untuk mereka Yes. apresiasi diri. Betul. Betul, itu juga Putri itu malah kalau saya lihat ya trending topik di 44 negara. Ya, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia semua gitu ya. Justru itu sebagai bukti juga ya bahwa teman-teman disabilitas itu nggak boleh kita anggap apa ya, mereka lemah gitu, nggak punya kemampuan. Justru kemampuan mereka tuh outstanding, yang harus kita apresiasi seperti itu sih. Karena di balik kekurangan atau apa, ya di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Itu semakin banyak kelebihannya. Itu semakin Yes. banyak gitu. Gitu Luar deh. biasa kali. Gitu, Vivers. Semakin semangat Gila ya. ya. Sama-sama yuk. Semakin berat semakin ini, tapi kita sudah ada di penghujung acara sayangnya. Jadi apa namanya, bukan diskusi ya, tadi bincang-bincang kita malam ini belum Iya. malam. Bincang-bincang kita hari ini banget ya, sangat bermanfaat nih. Jadi buat viewers yang nonton juga dengan kita bukan edukasi, kita informasikan juga lah terkait apa namanya, ada project atau program baru sustainability ini, beserta juga di dalamnya ada 4 pilar sustainability gitu ya. Jadi viewers di cabang maupun yang nonton ini bisa ter-acknowledge gitu ya. Ada knowledge baru lah, kita everyday we learn new things, betul? Yes. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman viewers. Terima kasih untuk Mas Charles dan Mbak Mary atas waktunya, Sama-sama atas deh. sharingnya, gitu kan. Kita jadi semakin sadar nih, gitu ya, untuk Iya. menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Keren. Oh keren Tanpa, banget. ada gayanya. luar biasa. Tanpa gitu ya. Tanpa ya, jadi Tanpa. benar banget. Jadi memang chemistry Mbak Mary dan Mas Charles ini benar-benar ya, dari partner nyanyi gitu, Oke. dari partner kerja gitu ya, mantap banget udah lah. Yes. Stop ya viewers ya. Nah, Thank you, Dev. Nanti nggak mau nyanyi? makan Nggak mau nyanyi. nyanyi. Agak kayak lagu apa Bu kita mau nyanyi? Nyanyi Symphony Vip Group tapi di ref aja. boleh. Ini Devira nanya beneran atau bercanda ya? Nah, ya, mau sebait dua bait juga nggak apa-apa. Oke. Dipastikan benar ya. Aduh ini nggak pakai latihan lagi. Terus kalau fals gimana ini? Aduh, Nggak nyambung. gimana ya? Oke, kita ini aja yang terakhir aja ya. Vip Group Jaya, Vip Boleh Group ya? selalu Boleh, Kemon. jaya. Nah, tapi kita nggak latihan ya, nggak apa-apa ya. Kita coba lah ya. Semoga jangan miring Oke, ya. ayo dah ya. Boleh, Satu, kita coba. 2, 3. Vip Group Jaya, Vip Group selalu jaya. Gimana ya? Gak pakai latihan ini Mary. Perpecahan terjadi. saat Oke, ini. ya, oh my god. Sebagai apa namanya, Iya. anggota VIP Group akhir XCJ. Oke, semoga tadi harmonisasi ya. Mantap Gimana kok banget. Kiki? Gimana kok Kiki? Kok Kiki. Tolong nanti gitu. diatur ya. Ya tolong nanti ambil dari suara choir kemarin ya, dicocok-cocokin boleh ya. Benar, keren banget ya guys. Jadi Iya. kita sudah sampai nih di penghujung acara. Jadi kita dalam menghadapi tantangan tantangan di dunia ini gitu ya, kita tidak bisa lagi berdiam diri
Fivers gitu. Kita perlu dengan segera mengambil tindakan nyata untuk menjaga keseimbangan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan menghadapi ketidakpastian ekonomi itu dengan inovasi dan adaptasi yang cerdas gitu ya. Disinilah sustainability dan ESG menjadi aspek yang integral dalam pengembangan corporate strategy dan misi Viv Group sebagai perusahaan yang berkomitmen membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat gitu. Jadi mari kita sama-sama dukung ya Viv Group untuk menjadi company yang more sustainable. Wih, Keren asik. ya, Asik kalau company. bahasanya Asik. Devira ya. Asik Asik gitu ya. Harus ada gerakannya gitu ya. Jadi Oke. dengan berakhirnya tim podcast kita hari ini gitu ya. Semoga para pendengar, para viewers ini di rumah mendapatkan informasi baru lah dari sharing-sharing ini, mendapatkan kayak insight baru gitu ya. Mungkin sebelum kita menutup tim podcast kali ini, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Oke. Yel-yel. Oke. Oke. Aduh, sibet-sibet tadi mic-nya. Oke, jadi aku pimpin ya, aku panggil Boleh. ya. Oke. Viv Group Luar biasa, tim, yes. Terima kasih.